Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Nurferdiansyah dari Divisi Perencana. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembelajaran saya mengenai buku Executive Leader by Dr. Gunadi Getol MBA. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai pengembangan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan sesungguhnya juga banyak diartikan oleh para ahli filosofi kepemimpinan sebagai cara-cara seseorang memperhatikan karyawan atau kelompoknya. Nah, sesungguhnya gaya kepemimpinan ini sangatlah variatif dan berbagai teori kepemimpinan berusaha membahas gaya kepemimpinan ini serta dampaknya terhadap hasil kepemimpinan seseorang. Nah, yang pasti adalah gaya kepemimpinannya atentif terhadap bawahan yang bisa merespon situasi bawahan dan pekerjaan secara tepat. Kemudian pimpinan yang memberikan solusi yang tepatlah yang akan memperoleh hasil yang maksimal. Nah, saya sih lebih condong mengatakan pemimpin yang diterima akan mendapatkan keajaiban. Nah, hal ini karena hasil yang didapat pada saat kita didukung sepenuhnya oleh anak buah atau kelompok sesungguhnya merupakan keajaiban dan pencapaian yang luar biasa, apalagi dengan hasil yang sesuai dengan achievement pula. Nah, jika Anda ingin mengetahui lebih jelas mengenai detail-detail apa sih kepemimpinan yang diterima, pengembangan guna seperti apa, Anda bisa membaca di buku Executive Leader by Dr. Gunadi Getol MBA. Nah, karena kompleksnya gaya kepemimpinan, maka berbagai teori dikembangkan untuk membahas gaya kepemimpinan dan berbagai pembelajar menghasilkan beberapa pendapat baru tentang gaya kepemimpinan. Di antaranya adalah kepemimpinan asertif dan kepemimpinan transformasi. Oke, kita bahas yang pertama yaitu kepemimpinan asertif. Kepemimpinan asertif bersumber pada karakter pemimpin bersedia mendengarkan sebelum berbicara, mengerti sebelum dimengerti, dan memberikan sebelum diminta. Nah, seperti sudah dijelaskan pada bagian sikap kepemimpinan bahwa sikap asertif merupakan salah satu syarat bagi seorang pemimpin bila ingin diterima. Kepemimpinan asertif ini kemudian berhasil meningkatkan motivasi anak buah yang merasa diperhatikan. Tim dan anggota yang termotivasi akan memberikan yang terbaik dari yang mereka miliki dan mengejar komitmen tanpa mengenal lelah. Nah, yang kedua yaitu kepemimpinan transformasi. Kepemimpinan transformasi bersumber pada ide tentang perubahan. Di sini ditekankan bahwa segala sesuatunya di dalam dunia usaha penuh ketidakpastian dan perubahan. Oleh karenanya, tim yang tidak bisa berubah akan kalah. Karena itu pula, fokus kepemimpinan ini adalah untuk mentransformasikan energi kelompok menjadi suatu kekuatan yang besar. Mereka berusaha merespon masalah dan memecahkan secara bersama-sama sehingga sering disebut sebagai kepemimpinan transformasi. Kepemimpinan transformasi dilakukan dengan cara menunjukkan kepada tim apa yang bisa mereka capai dengan sebuah perubahan. Di samping itu juga menyediakan insentif yang besar bagi tim apabila berhasil mencapai target sebagai bagian dari motivasi. Nah, dalam pengalaman yang dibahas di buku ini, sepanjang karirnya berbagai perusahaan tempat si Bapak Gunadi Getol MBA ini, kepemimpinan seorang sesungguhnya berakar juga pada karakter seseorang. Dalam perkembangan kepemimpinannya, karakter ini sangat berpengaruh dengan cara memandang orang lain dan karyawan sebagai aset penting bagi perusahaannya. Nah, beberapa kasus yang diamati oleh penulis yang ada di buku ini dari pemimpin dapat ditemukan beberapa gaya lainnya, yang antara lain yaitu profit oriented leadership. Jadi kepemimpinan yang berorientasi pada keuangan. Jadi akan dibahas bagaimana sih seorang pemimpin itu punya orientasi terhadap profit perusahaan. Karena jika perusahaan itu profit, maka dirinya dan kelompoknya pun yang akan merasakan hasilnya. Oke, teman-teman, untuk yang pembahasan mengenai profit oriented leadership saya akan bahas di video berikutnya. Oke, tunggu pembahasannya itu. Untuk kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.